Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan akhwat rahimakumullah yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan saya hormati karena Allah, baik yang dalam masjid khususnya maupun yang di luar masjid yang mendengar suara saya, jamaah Masjid Jami Nurul Jannah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menghadiri majelis taklim ini dan kita bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan, kemampuan, tentunya karena kita sehat, kita juga sempat dan ada semangat ya. Mudah-mudahan terus nikmat ini Allah berikan pada kita dan Allah tambah ya. Amin Allahumma amin. Selawat teriring salam semoga Allah limpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, demikian untuk keluarga dan para sahabatnya, juga untuk para tabi'in dan tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan Allah berikan pada kita semua. Amin. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang bab ke-73 yaitu Babu Husnul Khuluq. Bab tentang akhlak yang baik. Ini sudah beberapa kali pertemuan, ayat-ayatnya sudah, hadisnya juga. Sekarang hadis ke berapa? Hadis ke-10 ya. Hadis ke-10. Baik para ikhwan sekalian, kita langsung ke hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna min ahabbikum, sesungguhnya dari yang paling dicintai ilayya olehku, wa aqrabikum, dan yang paling dekat di antara kalian ini dariku, majlisan dari tempat duduknya, yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, adalah ahasinakum, yang paling baik di antara kalian, akhlakon, akan akhlaknya. Wa inna aba'adakum, dan sungguhnya yang paling dibenci ilayya olehku, wa aba'adikum, dan yang paling jauh minni, dariku, ya dari Nabi maksudnya, yaumal qiyamah, nanti dari kiamat, adalah pertama asar saruna, ya asar saruna. Yang kedua wal mutasyaddiquna, ya mutasyaddiqun, bukan mutasyaddiqun ya, wal mutasyaddiquna. Yang ketiga wal mutafaihikuna. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa Rasulullah, qad alimna, sungguh kami telah tahu, asar sarun, tentang asar sarun. Sahabat telah tahu asar sarun, kita tahu nggak Pak, Bu? Yang kedua wal mutasyaddiqun, dan kami juga tahu tentang al mutasyaddiqun. Nah, sekarang tinggal yang ketiga yang belum tahu, famal mutafaihikun, maka apa yang dimaksud dengan al mutafaihikun? Jadi ini istilah-istilah dari Nabi ya, yang dipahami oleh para sahabat dua, pertama dan kedua. Asar sarun para sahabat paham, al mutasyaddiqun para sahabat mafhum. Nah, yang al mutafaihikun ini para sahabat belum tahu. Qala, kemudian jawab sama Nabi, al mutakabbirun, yang dimaksud dengan apa? Al mutafaihikun adalah al mutakabbirun, orang-orang yang sombong ya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ini diantara apa? Akhlak yang mulia. Nah, selain kita harus tahu tentang akhlak yang mulia, nah di tiga ini adalah termasuk akhlak yang tercela ya. Jadi tiga-tiganya akhlak yang tercela. Nah, tiga-tiganya akhlak yang tercela. Pertama apa tadi Pak? Asar sarun gitu. Jadi nanti orang yang paling dibenci ya, yang paling dibenci dan yang paling jauh kedudukan dengan Nabi adalah pertama asar sarun, yaitu orang yang di sini terjemahkan oleh Imam An-Nawawi al-salsarun. As-salsarun maknanya adalah ya,
Huwa katsirul kalami takallufan, ya. Huwa katsirul kalami takallufan. Orang yang banyak ngomong dengan memaksakan diri, gitu ya. Banyak ngomong dengan memaksakan diri. Sebenarnya ilmunya nggak sampai, belum cukup, serba cekak, tapi dia berusaha kayak seorang pinter, ya. Banyak cerita, banyak ngomong, ya. Memaksakan diri. Kenapa? Karena sebenarnya ilmunya nggak seberapa, tapi kayak sudah apa, Pak? Ya udah kayak pendakwah gitu kira-kira, ya, banyak bicara. Wah, tong kosong bunyi nyaring gitu ya. Nah, tadi ya, tong kosong nyaring bunyinya. Itu dia memaksakan diri, dia bicara. Jadi seneng di mana aja dia duduk pasti dia menjadi apa? Kayak role-nya gitu, ngobrol, ngalor ngidul, ngetan bali ngulon itu, Pak. Ngalor ngidul, ngetan bali ngulon. Udah gitu. Tapi tadi nggak pakai ilmu, takalufan, masakan diri gitu. Nah, ini termasuk apa? Bunyi. Dan ini termasuk kenapa ya? Dan ini termasuk akhlak yang tercela, ya, akhlak yang tercela, yang membuat apa? Nabi murka, ya. Jadi wa inna abghadakum, sungguhnya, ya, yang paling dibenci olehku dan abadikum. Jadi Nabi paling benci dan Nabi juga bahkan menjauhi orang ini. Jadi orang yang banyak bicara tadi, ya, istilah tadi siapa Ikhwan bilang apa, tong kosong nyaring bunyinya gitu, ya. Jadi dan itu memang benar, ya. Jadi kalau orang yang pinter, yang alim, malah kalau istilah falsafah Jawanya seperti padi, semakin berisi semakin nunduk. Dia akan bicara kalau memang diberi kesempatan untuk bicara. Iya, akan bicara kalau diberi kesempatan bicara. Itu. Jadi dia nggak akan bicara kecuali diminta. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah apa tadi, Pak? Al-mutasyaddi, ya, bukan al-mutasyaddiqun. Kalau mutasyaddiqun orang yang bersedekah. Kalau ini orang yang al-mutasyaddiqun pakai shin, ya, bukan shad. Nah, diterjemahkan oleh Imam An-Nawawi, al-mutasyaddiqu maknanya adalah al-mutatawwilu 'alan nasi bi kalamihi. Itu orang yang panjang-panjang, ya, kepada manusia dalam bicaranya, panjang kalam. Padahal sebenarnya dia mau ngomong A, tapi sampai ke Z disebut gitu. Kepanjangan apa? A, ya, udah dekat banget A mah. Ini ke apa? Ke A, B sampai ke Z, nah baru ke A. Nah, gitu. Jadi mau ke depan Masjid Nurul Jannah, Pak. Ya, dari mana? Dari Baitur Ridho, tapi ke Pesing dulu gitu ya, muter gitu ya. Nah, itu. Ini namanya orang panjang kalam. Ini termasuk tipe-tipe akhlak yang buruk, dan ini orang model ini membosankan. Tipe model orang yang membosankan. Lanjut, ya. Kemudian yang ketiga, wal mutafaihiqun. Nah, al mutafaihiqun para sahabat ya belum paham itu, karena ini istilah, ya, dari Nabi, ya. Jadi para sahabat, ya Rasulullah, kalau asar sarun dan mutasaddiqun kami paham, kami ngerti, tapi kalau al mutafaihiqun apa? Ternyata jawab Nabi adalah al mutakabbirun, orang yang sombong. Ini termasuk akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela, gitu, ya. Jadi al mutakabbirun atau istikbar itu minta digedein, ya, sombong. Nah, itu termasuk akhlak yang membuat bukan cuma celaka, membuat celaka. Kenapa celaka? Karena surga itu diharamkan buat orang yang sombong. Ini untuk akhlak yang matkumah tadi. Kemudian akhlak yang baik adalah tadi, ya, membuat Nabi sangat mencintai, dan kedudukannya paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Gitu. Lanjut, ya. Waruwiya dan warawa at-Tirmidzi, dan telah meriwayatkan Imam Tirmidzi an Abdullah bin Mubarak, rahimallahu fi tafsir husni
Al-khuluq dalam kitab tafsir khuluqi, tentang tafsir apa? Akhlak yang baik. Qala wa talaqatu wajhi. Nah, jadi yang dimaksud apa? Dengan al-mutafahikun adalah bukan ya. Husnul khuluq itu adalah maknanya adalah talaqahul wajhi, bermuka manis gitu ya. Jadi husnul khuluq itu adalah orang yang bermuka manis. Wadbadul ma'ruf, dan orang yang badlu itu artinya mendermakan, menghabiskan ya, al ma'ruf. Jadi orang yang murah dalam berbuat baik lah, seperti itu ya. Waquful adza, dan menolak, menahan al adza atau gangguan atau yang menyakitkan. Ini husnul khuluq. Jadi disimpulkan husnul khuluq itu yang udah kita bahas ya dari ayat-ayatnya, hadis-hadisnya itu adalah wa talaqahul wajhi, bermuka manis. Artinya ketika ketemu dengan saudara kita, ikhwan kita, menampilkan wajah yang berseri ya Pak, walaupun mungkin di rumah sedang ada masalah, tapi nggak kebawa ke tempat kita kerja, ke tempat ke taklim di mana kita ketemu dengan para ikhwan, tidak, tetap bermuka manis. Wa badlul ma'ruf artinya dia selalu berbuat kebaikan ya, berbuat kebaikan. Apapun yang dia mampu digunakan untuk berbuat baik. Mampu dengan tenaganya berbuat baik dengan tenaganya. Mampu berbuat baik dia memiliki waktu, dia berbuat baik dengan waktunya. Dia memiliki harta, berbuat baik dengan hartanya. Dia punya ilmu, berbuat baik dengan ilmunya. Ini termasuk akhlak yang mulia gitu ya. Jadi semua potensinya digunakan untuk berbuat ma'ruf apa aja. Kemudian waqaful adza, dia akan menolak perbuatan yang mengganggu, yang menyakitkan, yang tidak baik. Semua dia tahan, dia cegah atau dia tidak melakukannya. Itu para ikhwan untuk hadis terakhir ini ya, dari bab ini. Hadisnya memang hadisnya memang nggak banyak ya Pak. Itu nggak banyak, hanya berapa? 11 atau 10 tadi ya? 11 ya, 11 ini